Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Ketemu lagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 3. Subtema 1 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan? Merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini, lingkari lah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, berikut ini adalah gambarnya nak ya. Ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panas api unggun. Nah, panas api unggun itu termasuk benda atau bukan? Nah, ini adalah bukan yang termasuk benda. Jadi ini dilingkarin ya. Silakan kalian lingkari yang benda bukan termasuk, yang bukan termasuk benda. Minyak goreng ini benda bukan? Benda karena dia mempunyai massa dan menempati ruang, ya kan? Bisa ditimbang. Cahaya lampu ini merupakan benda atau bukan? Bukan, karena dia tidak menempati ruang dan tidak bisa diukur ya. Jadi ini juga termasuk. Ember, sudah jelas ember adalah benda. Es batu juga benda, bisa ditimbang, diukur, dan bisa menempati ruang. Balon pun sama, ya kan? Suara, bagaimana suara? Suara itu adalah yang bukan termasuk benda ya, karena dia tidak menempati ruangan dan tidak bisa diukur ya. Ini juga termasuk. Jadi silakan kalian lingkari. Radio termasuk benda. Ini hewan, kelinci termasuk benda. Jadi di gambar ini ada 3 yang bukan termasuk benda. Panas api unggun, suara, cahaya lampu. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda.
Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalkan warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Itu adalah sifat fisik benda. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Misalkan nih, ini bentuknya persegi, ini bulat, ya kan? Kalau berwarna, ini warna coklat, ini warna hitam, ini warna hijau. Bentuk benda. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, ini bentuknya bulat, segitiga. Ini persegi, ini segitiga. Persegi, ini pun sama persegi, ya. Dan ini adalah sejenis kayak prisma. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Di sini ada warna apa nih? Biru, abu-abu, ya kan? Terus ini ada warna apa namanya? Hitam keungu-unguan, ya kan? Ini kuning, ya kan? Itu adalah salah satu warna benda. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengkelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kita kelompokin ya. Kelompok 1, benda berbentuk persegi. Nah, dari gambar yang di atas itu persegi apa aja? Pintu, lemari, meja, monitor, komputer, jendela, itu ada bentuk persegi. Berwarna coklat, lemari, kursi, rak buku, amplop. Ini amplop yang coklat yang gede ya. Atau sampul buku, itu juga dikelompokkan menjadi benda berwarna coklat. Benda yang berukuran besar, ya kan? Ini ada kelompok 3, gedung, sekolah, meja, itu juga termasuk ukuran besar. Lemari besar, mobil besar, sepeda motor besar. Apa yang benar termasuk ukuran kecil? Pensil, penghapus itu kecil, buku itu termasuk kecil. Ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel flowchart atau struktur benda. Nah, dilihat dari urutannya jenis. Di sini ada benda hidup, benda mati, sifat fisiknya, ukuran, ada warna, ada bentuk. Cirinya mempunyai massa, menempati ruang. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Penggaris, meteran. Nah, ini juga termasuk jenis meteran, dan ini pun sama adalah jenis meteran, ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, jadi ini semuanya fungsinya itu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini ada penggaris. Penggaris itu biasanya pakai satuan ukurnya apa? cm. Cm itu apa? Sentimeter. Satuan dipakai pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, ini adalah satuan panjang. Di sini terdiri dari km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Nah, kita coba agak dijelas ya. Di sini seperti saya bilang tadi,
satuan panjang itu ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 untuk satuan ukuran panjang, mulai dari km, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya kan? Ke bawah ini adalah setiap turun satu tangga ini akan dikalikan 10 ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ke atas ini akan dibagi 10. Saya buatkan contohnya misalkan. Di sini ada 1 kilometer. Berapa hektometer HM? Berapa HM hektometer dalam 1 kilometer? Nah, kita lihat dari angka 1 ini kan turun 1 tingkat. Nah, ini 1, ini turun 1 tingkat ya. Ini turun 1. Nah, turun 1 berarti 1 dikali 1, ya kan? Dikali 10, 1 dikali 10 karena setiap turun ini dikalikan 10 ya. Jadi ingat, setiap turun ini dikalikan 10. Jadi 1 kilometer dikali turun 1 dikali 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 1 km 1 kilometer sama dengan 10 HM atau hektometer. Itu soal nomor 1 ya. Terus kita coba untuk buat soal yang lain. 1 kilometer sama dengan berapa milimeter? Nah, kita lihat. Di sini dari 1 kilometer, kilometer ini turun ke sini sampai ke mana nih? Milimeter ini berapa kali turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai 6 kali turun. Jadi nanti perkaliannya sampai 6 ya, untuk supaya lebih mudah kalian mengerti itu. Jadi dikalikan sampai 6 kali. Misalkan 1 km dikali 10 sama dengan 10. Nah, ini baru sampai sini. Terus diturun lagi. Nah, jawabannya kan 10 tadi ini. 10 dikali 10 lagi, ya kan, sama dengan 100. Nah, di sini ketemunya 100. Terus turun lagi. Berarti 10 lagi dikalikan, ya kan, 100 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, di sini 1000 nih, sampai 1000 di sini. Nah, turun lagi berapa akar di DM-nya? Kan sampai 6 sini nanti ya kan. DM-nya 1000 dikali 10 lagi, 10.000. Jadi di sini 10.000, turun lagi dikali 10 lagi. 10.000 dikali 10 sama dengan di sini jawabannya 100.000. Nah, Mas turun sekali lagi, 100.000 dikali 10. Nah, di sini ada, sudah saya jelaskan berapa kali perkalian. 100.000 dikali 10. Sini sama dengan 1 juta. Ya kan? Sama ini sama dengan 1 juta. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1 juta milimeter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau kita hitung berapa perkaliannya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai 6 kali perkalian. Maksudnya seperti itu ya nak ya. Nanti bisa kalian coba untuk membuat contoh yang lain, misalkan 10 km itu berapa sentimeter. Nah, tinggal kalian bisa membuat hitungannya ya kan. Setiap turun ini yang dikalikan dengan 10. Bagaimana menghitung dari bawah ke atas? Nah, misalkan di sini sudah saya buatkan juga contohnya 100.000 mm berapa hektometer. Nah, milimeter di mana posisinya? Di sini. Kalau ke hekto, posisinya di mana hekto? Ada di sini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kan kalau ke atas diapain? Dibagi. Jadi berapa kali pembagian sampai ke hekto? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kali pembagian. Jadi kita hitung sampai 5 kali pembagian ya. 100.000 dibagi 10. Nah, berapa jawabannya? 10.000. Jadi sampai sini nih sekali jawabannya 10.000. Nah, terus ke DM, ke desimeter ya kan, 10.000 dibagi 10 sama dengan 1000. Nah, 1000 sampai sini. Terus dibagi lagi supaya di M. Berapa di M? 1000 dari hasil tadi dibagi 10 sama dengan 100. Jadi di sini hasil 100. Nah, terus dikali lagi untuk sampai ke deksa. Nah, di deksa ini ketemunya berapa? Jadi tadi berapa? 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi sini ada 10. Ya kan, sampai sini sekali lagi ya kan.
10 dibagi berapa lagi? Satu tingkatnya dibagi 10. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi 100.000 mm itu sama dengan 100 hektometer. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini saya kasih contoh yang kedua lagi nih ya. Contoh kedua lagi. 500 cm berapa meter? Nah, jadi 500 cm. Cm di mana posisinya? Di sini. Ya kan? Menjadi meter. Meter di mana? Di sini. Berapa kali pembagian? Cm ke dm 1 terus ke m 2. Nah, jadi 2 kali pembagian. Nah, 500 dibagi 10 ya kan? Ke sini ya kan? Sekali. Bagi 10 berapa? 50. Jadi di dm ini angkanya 50. Ya kan? Terus sampai ke m dibagi lagi 10. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter. Begitu ya nak ya. Silakan kalian coba dengan soal atau angka-angka yang lain supaya kalian lebih cepat mahir ya. Ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, penggaris tadi satuannya apa? cm, cm ya. Nah, penghapus ini berapa ukurannya? Nah, kita ngitungnya itu sampai dari garis yang awal ya sampai garis yang akhir. Nah, kita menghitungnya dari awal. Awal itu semuanya dimulai dari pasti dari 0. Misalkan awalnya di sini, tetap aja kita mulai dari 0. Nanti kamu bisa menentukan di angka akhirnya. Misalkan ini dari 0, 1, 2, 3. Nah, berapa senti? 3 cm. Jadi begitu anak-anak ya. Kadang ada yang belum paham bahwa hitung satunya dari sini langsung 1, 2, 3, 4 dan nanti akan salah. Salah pembacaannya, pembacaan alat ukurnya ya. Hitungnya mulai dari 0 semuanya. 0, 1, 2, 3. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 3 cm. Dan yang kedua mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena habisnya di sini nih, bukan di sini ya. Habisnya adalah di ujung ini. Berarti jawabannya 7 cm. Gambar ketiga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ujungnya di sini. Berarti jawabannya 10 cm. Gambar selanjutnya. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai di 6. Jadi 6 cm. Selanjutnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cm. Gambar selanjutnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 cm. Ingat-ingat ya, menghitungnya mulai dari 0. Ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa? Masih ingatkah kalian? Alat musik yang dipukul itu namanya alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, ya ini adalah beberapa contoh alat musik ritmis. Ini semuanya sifatnya dipukul atau diketuk ya nak ya. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Jadi tepukan tangan. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan.
Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, kalau telapak tangan penuh ini ada ketukan kuat atau dengan lambangnya K, ya kan? Dua jari ini adalah ketukan sedang dengan lambangnya adalah M, dan satu jari telunjuk ketukan lemah dengan simbolnya adalah L. Ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Ikuti pola irama berikut. Nah, kita suruh ikutin iramanya ya. Maksudnya ini ketukan memakai alat musik ritmis tadi, ya kan? Misalkan dari yang memberi aba-aba dengan melihat tangan dia, ya kan? Mulai dari 5, 2, ya kan? Bahasa ini adalah ketukan keras, ini ketukan sedang, ya kan? Ini adalah contoh-contoh polanya untuk menentukan iramanya, ya. Mulai dari KM, 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 nah ini KLL, KLL, KLL. Pola 3 ini adalah KLML, KLML, KLML. Ini adalah ketukan ya, keras, ya kan, lemah, dan ini sedang. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini, ya kan? Ini menggunakan kalon aqua, ini menggunakan kentongan, ya. Ini menggunakan kaleng, ya kan? Maksudnya seperti itu, ya. Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Ayo berlatih. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Nah, ini adalah ada lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sun. Nah, kalian dengarkan Bu Guru atau Bapak Guru memberikan contoh bagaimana cara bernyanyinya. Silakan kalian bernyanyi dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku, ya kan? Semoga mudah dimengerti dan tetap dilihat terus videonya supaya makin mengerti kalian untuk mempelajarinya, ya kan, cara-caranya mulai tadi perhitungan tadi. Dan semoga apa yang disampaikan bisa memudahkan kepada para orang tua untuk menjelaskan atau mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.